Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwati, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini yang kesekian kalinya kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam pembelajaran daring. Yang mudah-mudahan dalam pembelajaran daring ini, walau tidak banyak yang disampaikan, namun bisa dipahami oleh semuanya. Taib, langsung saja. Insya Allah pada kesempatan ini, fikih untuk yang kelas 11 akan mempelajari dari awal yang mungkin afwan terlewat, yaitu terkait dengan ta'rifuhu, nasy'atuhu, dan yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu ta'rifuhu atau definisinya. Definisi secara lugotan dan istilahan. Apa itu fikih secara lugotan dan apa fikih secara istilahan? Fikih secara lugotan yaitu al-fahmu, yaitu pemahaman. Sebagaimana dinukil dari ayat Al-Quran yaitu fama lihaula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Oke, yang maknanya kurang lebih, maka mengapa mereka kaum itu layakaduna hampir-hampir yafqahuna tidak memahami hadisan pembicaraan sedikit pun. Yafqahun di sini memahami, maka makna fikih di sini bermakna pemahaman. Kemudian fikih secara istilah. Apa fikih secara istilah? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang artinya adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Itu makna istilah dari fikih. Berlanjut pada yang berikutnya, yaitu nasy'atuhu, permulaannya. Kita akan bahas sebagian. Bada'a al-fiqhu mundu asrin nubuwati wal wahyi. Jadi fikih itu dimulai pada masa kenabian atau pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Qur'an yanzilu bil ahkami syar'iyyah. Bahwasanya Al-Qur'an turun dengan membawa hukum-hukum syar'i. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu hazihil ahkam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait hukum yang tadi, linnasi, untuk manusia. Wa yashrahu tafasiluha bil qawli awil fi'li aw bil iqrari sallallahu alaihi wasallam li aqwali sahabati wa af'alihim. Beliau menjelaskan secara terperinci terkait dengan yang tadi, dengan perkataan beliau, ucapan beliau, ataupun perbuatannya, fi'linya, ataupun secara ikrar dari perkataan sahabat dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat.
Dilanjutkan, wa kana sahabah yarjuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lita'allumi minhu. Bahwasanya para sahabat itu mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Lita'allumi minhu, bahwasanya mereka mengharap untuk belajar dari beliau. Wa istifadatuhu fima yushakkilu alaihim, dan mengharapkan manfaat dari beliau dari kesusahan atau kesulitan yang mereka alami. Wali faslil khusumat wa faddul munaza'at, yaitu untuk memecahkan pertikaian, karena terdapat banyak pertikaian kala itu, dan juga menyelesaikan perselisihan. Dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelesaikan perselisihan yang ada. Hatta iktamalat muqawwamat al-mujtama an-nadij al-wa'i, sampai terbentuklah masyarakat yang dewasa, yang penuh kesadaran. Kemudian dilanjutkan, wa qamatid daulah al-islamiyah, sehingga berdirilah daulah Islamiyah, wa nufidat ahkamus syariah ala mustawal fardi wal jamaah. Kemudian menerapkan hukum-hukum syar'i pada setiap individu dan juga jamaah. Berikutnya adalah, kita langsung loncat. Fakana kibarus sahabah wa minhum al-khulafa'ur rasyidun, bahwasanya para kubar sahabah, yaitu siapa? Al-khulafa ar-rasyidun, yutabbiqunal ahkam, menerapkan hukum-hukum syar'i, wa sanaduhum fi dzalika kitabullahi ta'ala, yaitu disandarkan kepada kitab Allah ataupun kepada Al-Qur'an. Fa in lam yajidu, apabila mereka tidak menemukan, fihi hukmul qadiyah, yaitu keputusan kasus. Terkait dengan misalkan ada kasus dan mereka tidak menemukannya di dalam kitab atau dalam Al-Qur'an, bahasu, mereka mencarinya fi sunnati, di dalam sunnah atau hadis. Wasa'alu, dan mereka bertanya, man ya'rifu syai'an, siapa yang tahu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkait hal yang tadi, siapa yang mengetahuinya. Fima ashkala alaihim, dikarenakan para sahabat itu bervariasi, bermacam-macam terkait pemahamannya. Fa in lam yajidu, apabila belum juga diketemukan fi sunnah, di dalam sunnah, nadzoru, maka mereka mengadakan penelitian, pengamatan, membuat pengamatan, wajtahadu, berijtihad, kemudian berijtihad, wastambatul ahkam, kemudian mengambil hukum, beristimbat hukum, musta'nasina bil qiyasi, yaitu dengan cara qiyas. Ahyanan, terkadang. Fa in lam ittafaqu ala hukmin, apabila fa in ittafaqu ala hukmin, apabila mereka bersepakat atas hukum, kana ijma'an, hal itu dikatakan dengan ijma'. Kalau bersepakat maka dikatakan ijma'. Wa huwa, dan ijma' ini al-masdarus salis, yaitu sumber ketiga, sumber yang ketiga, min masodiri tasyri'il islami, dari sumber-sumber syariat Islam. Wa in lam yattafiqu, dan apabila
tidak ada kesepakatan atau belum bersepakat, baqiya fi hiyazil ijtihad wal istimbat, maka terdapat ruang untuk ijtihad dan istimbat. Wa doharat ijtihadat li sahabah, sehingga kemudian muncul ijtihad beberapa sahabat. Hatta sorot asbaha bil madhab wal madrasah, sehingga kemudian muncullah atau kita mengenal dengan mazhab dan juga pembelajaran. Kamadhab seperti mazhabnya Ibnu Umar, ada lagi mazhab Ibnu Abbas, ada juga madhab Ibnu Mas'ud dan juga madhab Sayyidah Aisyah, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian wa intaqalat hadhil ijtihadat, kemudian ijtihad ini berpindah min asri sahabah, dari masa sahabah radhiyallahu anhum, ila asri tabi'in, kepada masa tabi'in, pengikut sahabat. Kemudian apa? Wa adhafat tabi'una ilaiha ijtihadatihim al-khassah bihim. Kemudian para tabi'in ini menyisipkan ijtihad mereka terkait dengan fil masaili al-jadidah, permasalahan yang baru. Wa dhahara fuqaha a'lam, sehingga kemudian muncullah para fuqaha, yang mahir, yang pandai. Wa mujtahiduna, dan para mujtahid barizuna, yang terkemuka fi asri tabi'in, pada masa tabi'in. Fi muntasofil qarnil hijri al-awwal, yaitu pada pertengahan abad pertama Hijriah, ila matla'il qarnisani, sampai kepada awal abad kedua. Taib, berikutnya zuhurul madahibil arba'ah. Munculnya mazhab yang 4. Fi muntasofil qarnisani, di pertengahan abad kedua Hijriah, lum'a fil fiqhi adadun minal fuqaha, bersinarlah di dalam dunia fikih itu beberapa fuqaha, ahli fikih. Wal ulama alladzina istafadu, dan para ulama yang mengambil manfaat atau faidah atau belajar, mimman qablahum, kepada orang-orang yang sebelumnya. Wa aujadu li anfusihim, dan mereka mendapatkan di dalam diri mereka manahij, yaitu cara-cara atau metode-metode wadihatul mu'alim, artinya yang jelas, yang dapat diakui. Wa iltafa haulahum at-tullab, kemudian banyak murid-murid yang berkumpul di samping mereka, sekitar mereka, para ulama tersebut atau para fuqaha tersebut. Wa raja'an nas ilaihim, begitu juga yang lainnya. Wa kadzalikal hukam, dan begitu juga dengan para hakim. Faqallidu, mereka mengikuti aroihim, mengikuti pemikiran-pemikiran daripada fuqaha tersebut, atau pendapat dari para fuqaha tersebut. Summa jama'u, yang kemudian mereka mengumpulkan akwal, perkataan-perkataan fuqaha tersebut. Wadawanu, dan juga membukukan madhahib. Madhahibnya itu madhab ini yang tadi, yang 4, allati sorot qa'imatan mustaqillatan, yang kemudian menjadi madhab yang mustaqillah, yang diakui an ghairiha, dari yang lainnya. Wa abrazu haula'i, mazhabnya itu adalah mazhab-mazhab yang diakui ini banyak sebenarnya, seperti di sini di Mekah yaitu Sufyan bin Uyainah, kemudian di Madinah Malik bin Anas, di Basrah Al-Hasan Al-Basri, kemudian di Kufah ada Imam Abu Hanifah
dan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian di Baghdad ada Imam Ahmad bin Hambal, wa Dawud Al-Zahiri, wa Ibnu Jarir At-Tabari. Di Syam ada Al-Auza'i. Di Mesir ada Al-Lais bin Sa'di dan Imam Syafi'i. Kemudian di Nisambur ada Ishaq bin Rohwiyah. Oke. Summa kemudian in qaradots mu'damun hadhil madahib. Nah, ternyata kemudian apa? Punahlah atau hilanglah sebagian banyak dari mazhab-mazhab tadi. Walam yabqa minha illal madahib al-arba'ah. Dan tidak ada yang tersisa kecuali 4 madhab. Al-masyhurah fil alam al-islami. Yang masyhur di dunia Islam. Madhab apa saja yang 4? Yaitu madhab al-Hanafi, wa Maliki, wa Syafi'i, wa Hambali. Madhab 4 inilah yang tersisa dari madhab yang banyak tadi. Oke, kita berlanjut kepada mazhab al-Hanafi. Di situ dikatakan yunsabu lil imami Abi Hanifah an-Nu'man bin Sabit. Oke, ini terkait dengan nasabnya Imam Hanafi. Wa huwa Farisi al-asli min tabi'i at-tabi'in, dari termasuk jadi para pengikut dari pengikutnya sahabat. Oke, tabi'ut tabi'in beliau tergolongnya. Wa huwa imamu ahli ra'i, yang dikenal dengan imam ahli ra'i. Oke, pakainya dengan ahli ra'i. Wa faqih ahlul Iraq, ya jelas ahlul Iraq. Walahu kitab, memiliki kitab Al-Fiqhu Al-Akbar. Oke, kitab masyhur beliau Al-Fiqhu Al-Akbar fil aqidah, terkait dengan akidah. Berikutnya syuyukh. Oke, syuyukhuhu yaitu para guru-gurunya siapa saja. Akhoda al-fiqhu, beliau mengambil fikih an Himad, dari Himad bin Abi Sulaiman. Oke, alladzi akhodahu, yang kemudian diambil juga dari an Ibrahim. Oke, an-Nakhai. Kemudian dari an Abdullah bin Mas'ud. Itu rantaian keilmuan syekh atau guru yang dimiliki oleh Imam Hanafi. Dilanjutkan masadir. Oke, masadir berarti di sini apa? Sumber-sumber daripada mazhab Imam Hanafi. Oke, Imam Hanafi menggunakan satu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, al-istihsan, al-urf, qaulus sahabi, dan yang ke-8 syara'un man qablana. Jadi ada 8 sumber-sumber yang digunakan oleh Imam Hanafi. Kemudian yaitu terkait dengan asyharu talamidu, murid-muridnya. Murid-muridnya seperti yang ada di sini yang dikenal, yaitu ada 4. Al-Imam Abu Yusuf, kemudian Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, kemudian Abu Al-Hudail. Oke, kemudian dikenal dengan Zufar bin Hudail. Berikutnya adalah Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Berikutnya yaitu Abrazul Mu'allifat, terkait dengan karya-karya beliau. Apa saja? Al-Mabsut, li Syamsuddin Asar Khosi, 1. Yang kedua yaitu Bada'i'ud Sona'i fi tartibi syara'i. Yang ketiga Mukhtasar Al-Hidayah, dan yang keempat yaitu Hasyiatu Ibnu Abidin.
Itu terkait dengan berikutnya mazhab Imam Malik. Oke. Yunsabu lil Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Di sini nasabnya terkait dengan Imam Malik. Apa? Imam Darul Hijrah fil fiqhi wal hadis. Ya, beliau terkenal dengan fikih dan juga hadisnya ba'da tabi'in, setelah masa tabi'in. Siapa guru-gurunya? Satu, Abdurrahman bin Hurmuz. Kedua, Nafi Maula Ibnu Umar. Ketiga, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Keempat, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Al-Ma'ruf, dikenal dengan Rabi'atur Ra'i. Al-Ma'ruf bi Rabi'atur Ra'i. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dilanjut masadir, sumber-sumber hukum yang diambil oleh Imam Malik. Satu, dari kitab, kemudian sunnah, ijma, qiyas, amal ahlul Madinah, qaulus sahabi, al-istihsan, saddud dzara'i, al-masalihul mursalah. 9. Beda dengan yang sebelumnya, itu Imam Hanafi. Berikutnya murid-muridnya, yaitu yang terkenal Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim al-Misri. Kedua Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Kemudian Ashhab bin Abdul Aziz al-Qaisi. Dan yang berikutnya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Tulisan-tulisannya atau karyanya, satu Al-Muwatta yang dikenal banyak, yang masyhur. Kemudian Al-Mudawwanah wahia ara'ul Imam Malik al-Fiqhiyah jama'uha wa dawwanuha Sahnun. Oke. Kemudian yang ketiga Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan yang terakhir Mukhtasar Khalil. Itu terkait dengan Imam Malik. Berikutnya yaitu Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Yunsabu lil Imami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Matlabi al-Qurasyi. Oke. Kemudian Nasya'a fi Makkah, di Makkah. Wa akhadal fiqhu wa ulumul Qur'an min ulama'iha. Beliau mengambil fikih, ulumul Quran dari ulama-ulama yang ada di sana. Wa sanafa awalu kitab fi usulil fiqhi wa huwa ar-risalah. Beliau membuat kitab ar-risalah yang pertama, membuat kitab usul fiqh yang pertama, yaitu dari kitabnya ar-risalah. Wa kana lahu qaulani. Terdapat dua perkataan atau qaul terhadap Imam Syafi'i fil fiqhi, di dalam fikih, yaitu pertama qaulul qadim fil Iraq, yaitu qaul qadim yang dibuat di Irak. Wa qaulul jadid, dan qaul jadid di Mesir. Bimislihi kitabu al-Um. Kemudian di situ ada kitab al-Um, seperti kitab al-Um. Dilanjutkan, langsung saja. Guru-gurunya siapa saja, dan mohon maaf, Imam Syafi'i ini juga dikenal dengan julukannya itu Nasirus Sunnah. Julukannya adalah Nasirus Sunnah. Itu diberikan oleh siapa? Ahlu Baghdad. Ahlu Baghdad menamai beliau dengan Nasirus Sunnah. Kemudian guru-guru beliau siapa saja? Satu, Sufyan bin Uyainah. Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan yang ketiga Al-Imam Malik bin Anas. Wasami Aminhu al-Muwatta. Belajar Muwatta dari Imam Malik.
apa saja kemudian masdar yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Satu, yaitu dari Alkitab ataupun Al-Quran, kemudian Sunnah, Ijma, Al-Qiyas, dan Al-Istishab. Hanya 5 masodir yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Kan ada muridnya Imam Syafi'i, satu Al-Imam Ahmad bin Hambal, kedua Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, kemudian Ismail bin Yahya Al-Muzani, kemudian Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Dan apa saja karya beliau? Karya Imam Syafi'i, satu Al-Um, ada kitab kemudian Al-Majmu' lin Nawawi Syarhul Muhadzab, li Syairazi, ada kitab Al-Muhadzab. Berikutnya Mughni Al-Muhtaj lil Khatibi Asyarbini, Syarhu Minhajut Talibin. Ada lagi Nihayatul Muhtaj lirramli. Itu terkait dengan Imam Syafi'i. Berikutnya mazhab Imam Hambali. Yunsabu lil imami Abi Abdillahi Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Dilahirkan di Baghdad. Wa nasya'a biha, dewasa di sana sampai dewasa di sana. Kemudian warohala pergi ke Al-Mudun Al-Ukhra, kota yang lain, untuk tolabul ilmi. Wahtama bijam'i sunnah, kemudian fokus kepada penyusunan pengumpulan hadis, wahafadhuha, dan menghafalkannya. Hatta soro imamul muhaddisin, sampai kemudian menjadi imam muhaddisin fi asrihi, pada masanya. Walam yu'allafu kitaban, dan tidak menyusun kitab fil fikhi, di dalam fikih. Wa innama, akan tetapi akhoda ashabuhu madhabuhu, akan tetapi para pengikutnya yang mengambil dari ucapan beliau Imam Ahmad, kemudian apa yang kerjakan oleh beliau, dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Lakinnahu sonafa fil hadis kitabu al-kabir, kemudian tersusunlah kitab beliau, yaitu apa? Al-Musnad. Nah, itu terkait dengan Imam Ahmad bin Hambal. Siapa saja gurunya? Gurunya itu satu Husyaim bin Bashir, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan bin Uyainah, dan juga Imam Syafi'i. Nah, kemudian sumber hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad, yaitu satu Al-Quran, kemudian Sunnah, Ijma, Qaulu Sahabi, Al-Qiyas, Al-Istishab, As-Salihul Mursalah, sama Saddu Dhara'i 8. Lalu siapa saja muridnya? Sebagai yang tertera di sini ada Ibnu Shalah, kemudian ada Ibnu Abdillah bin Ahmad bin Hambal, ini masih dari keturunan beliau. Kemudian ada juga Abu Bakar Al-Asrami. Kemudian ada Abu Bakar Al-Marzi. Kemudian ada Abu Bakar Al-Marudi, dan juga ada Ibrahim bin Ishaq. Lalu terkait dengan karya-karya beliau banyak ya, di sini ada 6. Alhamdulillah, kurang lebih itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa banyak yang bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.